Halo Adrian. Shalom, selamat malam Romo. Ya Pak Adrian. Tadi minta naik ya Pak Adrian. Silakan. Terima kasih. Saya dari GPM, mungkin Romo tahu, dari Gereja Protestan Maluku. Saya dari Calvin. Oh ya, di Maluku ya. Oke, silakan saudaraku. Baik, Romo lanjutkan dulu, nanti baru saya lanjutkan. Ya, saya Mungkin sudah kita selesai. ambil menjeda dulu. Tadi saya mendengar, nanti baru saya melanjutkan. Untuk percakapan baru. Ya, saya sudah selesai tentang kasus ini, sudah selesai. Karena hukum gereja sudah sangat Baik. jelas. Baik, sebelumnya Romo saya terima kasih banyak. Saya sudah mengikuti Romo Cafe ini sekitar 2 bulan yang lalu. Saya terus mengikuti. Saya mengucap terima kasih banyak. Saya termasuk belajar. Di sini saya bukan ingin membuktikan kebenaran, tapi saya mencari jati diri saya sebenarnya. Saya harus terbuka jujur. Saya seorang penginjil, dan saya juga tidak menutupi diri untuk menerima kebenaran. Tetapi saya perlu mencari sesuatu yang kekurangan dari hati saya. Dari sini mungkin Romo paham apa yang saya sampaikan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan dari pribadi saya ya. Saya Ya. tidak ingin berdebat. Kalau berdebat panjang. Tapi izinkan saya untuk berdiskusi. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan ke Romo yang mungkin pintar ya, karena dalam aliran Katolik dikenal dengan magisterium. Nah, di sini saya ingin belajar. Ada beberapa hal yang saya perlu pertanyakan dari Romo. Bukan pertanyakan ya. Mengetahui kekurangan saya. Dalam liturgi, kita tahu bahwa aliran Katolik itu diketahui bahwa aliran Katolik terstruktur. Nah, poin pertama yang saya ingin yang bertanya kepada Romo Cafe, apakah boleh dalam liturgi, dalam misa, itu diizinkan untuk orang menari atau berjoget? Itu pertanyaan poin pertama buat Romo Cafe untuk menjelaskan ke saya. Karena memang saya harus jujur terbuka. Di gereja kami ada nyanyian dan pujian, bukan hanya untuk nyanyian dan pujian, itu ada musik, drum, piano, dan lain-lain. Tetapi baru-baru ini saya lihat bahwa gereja Katolik juga merayakan hal yang sama. Artinya kan saya pingin pertentangan ini harus dilihat, Pak. Apakah gereja Oh, Katolik sebentar boleh? dulu, Bapak. Di situ harus Ya, bedakan antara liturgis dengan ya. Latin, Romano, dan liturgis inkulturasi. Oke, baik. Saya Ketika pisahkan itu. masuk ke dalam sebuah budaya, misa inkulturasi namanya. Ya, saya paham itu, Romo, saya paham. Oh, ya, makanya seperti itu. Itu yang pertama, yang pertanyaan saya. Yang kedua, berapa kali Bapak Pendeta menemukan dansa yang tadi Bapak bilang joget di dalam gereja Katolik? Ya, baik. Saya kebetulan diundang sebagai peserta. Peserta itu mendukung acara untuk malam tahun baru Imlek, dan itu diadakan di gereja katedral. Dan itu pertanyaan pribadi buat saya. Saya tidak mengomentari, artinya tidak mengkritisi juga, karena itu bukan bagian saya. Hanya saya ingin bertanya sebagai pembelajaran khusus buat pribadi diri saya. Apakah boleh dalam liturgi misa yang dia anggap sakral itu boleh? Ketika kita masuk dalam liturgi yang makanya kita bedakan. Kalau kita masuk dalam misa inkulturasi, itu sangat berbeda dalam pengertian ini. Pertanyaan saya, kalau Bapak Pendeta sudah baca kisah 17, apa yang digunakan Paulus untuk menjelaskan tentang Allah kepada orang Yunani? Ya, Kulturnya mereka digunakan untuk menjelaskan tentang Allah atau tidak? Kita bantu. Kisah 17 ayat dari 18. Ya, Pater. Baik. Ya. Kisah 17 ayat 18. Dan juga
ada beberapa ahli pikir dari gulungan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, berarti ini Paulus, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lanjut. 23 langsung. Oke. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Tahan dulu. Bapak Pendeta Adrian, Paulus menggunakan budaya penyembahan Yunani di situ. Menyentuh. Ketika aku berjalan-jalan di kotamu di Athena, aku menemukan sebuah altar yang bertuliskan kepada Allah yang tidak kamu kenal. Koma, frater lanjut. Romo, boleh saya potong? Sebentar, ayat yang baru selesai. Lanjut, baca dulu ayatnya ya. Biasakan bacakan selesai dulu ayatnya ya. Oke. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Oke, Bapak Pendeta Adrian, Paulus menyentuh kultur Yunani, Athena pada saat menyentuh altar itu. Pernyataannya, Bapak Pendeta. Ya, lanjut saya dengar. Lanjut. Tidak. Bapak. Pertanyaan saya singkat. Apakah Paulus menyentuh kebudayaan setempat ketika dia mengatakan, ketika aku berjalan di dalam kotamu dan menemukan itu, dia menyentuh kultur setempat? Dia menyentuh tapi tidak menyebutkan, artinya tidak menyebutkan proporsi tepat seperti apa. Oke, ayat 25. 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. 28. 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Pendeta Adrian, Paulus menggunakan kearifan lokal untuk menjelaskan tentang Allah di ayat 28 itu. Seperti yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, artinya seperti yang dikatakan oleh filsuf-filsufmu, artinya seperti yang dikatakan oleh orang-orang arif dalam kebudayaan. Ya, baik. Dari yang dijelaskan Romo saya paham. Saya ingin boleh saya berargumen dari Bisa. pernyataan Romo. Kembali dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Yang ingin saya tekankan bahwa dalam perjanjian lama perjanjian baru, di situ ditegaskan bahwa perjamuan kudus butuh sesuatu yang ketenangan hati dan pikiran. Bapak Pendeta, Bapak Pendeta, pertanyaan saya. Kalian tidak punya band di sana? Drum band, jingkrak-jingkrak? Kalau di saya tidak ada. Mohon maaf ya Bapak Oke. Romo, saya UTM. Sekarang Bapak Pendeta, buktikan secara kultusmu yang ada dalam kitab suci seperti apa. Jelaskan di mana kultus gereja Malukumu itu secara biblis di mana. Strukturnya di mana yang kita bisa temukan dalam kitab suci. Seperti ini dulu Bapak Romo, saya bukan. Ya, bisa kita sebelum masuk ke kultusmu sekarang karena kamu tanya kultus saya. Sekarang saya tanya, jelaskan secara kultus liturgis di gereja Malukumu sesuai dengan kitab suci itu di mana? Saya tadi omong tentang inkulturasi, karena itu misa inkulturasi. Makanya saya tanya tadi, berapa kali Bapak Pendeta masuk ke gereja Katolik, ataukah hanya pada saat misa Imlek itu, atau ke setiap minggu? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, sekarang Bapak Pendeta Adrian, saya juga mau tahu, mau belajar dari Bapak, bisa jelaskan secara biblis, kriteria liturgis di dalam gerejamu dulu. Romo, saya ingin belajar. Saya ingin belajar inkulturasi Katolik bahwa liturgi itu butuh ketenangan sampai dengan masa ketenangan untuk hosting. Bapak tahu apa itu inkulturasi?
tahu, ya. Izin Apa itu Romo, inkulturasi, Bapak? saya berbicara sebentar, Romo. Ya, karena Romo, tadi Bapak bilang inkulturasi butuh ketenangan. Apa itu inkulturasi dulu? In dan kultur, Romo, artinya apa? izinkan saya sebentar. Saya boleh berbicara, jangan dipotong dulu, boleh nggak? Oke, silakan. Saya pingin belajar sekali. Artinya saya mengikuti Romo itu 2 bulan lebih. Dan saya tertarik sekali dengan apa yang selalu Romo katakan, selalu tepat dan selalu mengena di hati saya. Dan malam ini saya tertarik untuk masuk. Sebenarnya saya jujur, saya tidak pernah ingin masuk sekali untuk di room ini karena saya malu dengan teman-teman kan. Kenapa? Yang masuk ini selalu berdebat kosong. Artinya tidak punya data atau punya basic yang memang bisa berbicara untuk masuk untuk berdebat dengan Romo. Tapi saya ingin mencari jati diri saya. Saya jujur, saya dari aliran Calvin dan saya ingin belajar dari Romo. Jujur, saya termasuk Romo ini, saya termasuk ambil bagian dari sebagai guru teologi saya. Dan malam ini saya hadir di sini, saya ingin belajar. Dan satu poin penting yang saya ingin tahu saja, karena saya selalu memimpin liturgi. Dan liturgi itu memang butuh ada nyanyi, puji-pujian. Tetapi malam ini saya hadir dalam suatu ibadah yang diundang, tetapi saya melihat bahwa dalam Katolik juga ada tari-tarian dari aliran sebelah ya. Saya tidak menyebutkan nama ya, tapi kalau memang Romo izinkan saya sebutkan. Imlek itu dihadirkan tari-tarian. Nah, saya ingin bertanya dari Romo, apakah memang itu diizinkan dalam liturgi atau memang bagian yang Oke. Saya sudah mengerti. Adrian, makanya tadi saya ambil pembandingnya ke Santo Paulus. Dia menggunakan kearifan lokal untuk menjelaskan Tuhan Allah. Di dalam dia kita bergerak, kita hidup, kita ada, seperti yang dikatakan oleh ahli-ahlimu, oleh orang-orang arifmu, oleh kultur ini. Makanya di situ kita harus memahami apa itu inkulturasi. Adrian, tidak semua misa Katolik seperti itu. Hanya ada momen-momen tertentu yang kita namakan momen inkulturasi. Dulu Pak. Pak, diam dulu Pak. Bapak sudah diberi kesempatan. Saya chat sebentar. Bapak sudah diberi Pak waktu bicara, biarkan Romo menjelaskan dulu. Sebentar. Teman-teman yang chat ke saya, tolong. Saya bukan Islam. Saya seorang pendeta. Romo dulu Pak. Pak nggak usah komentar di bawah Pak. Hargai Romo berbicara, Anda potong. Paham, tolong. Pak, diam dulu Pak. Bapak pendeta tapi nggak kasih contoh ini. Nggak, tolong. Kamu udah ngerocos dari tadi. Nah, sebentar saya kata ya, pada intinya ditanya tadi inkulturasi apa artinya Pak? Jawab dulu itu. Ngomongnya kemana-mana. Sebentar. Biar teman-teman jangan biar. Oke, Pak Pendeta, saya anjurkan jangan. Saya ingin belajar. Di sini saya ingin belajar dari kalian. Adrian, maksud saya begini, engkau tidak usah singgung dengan mereka yang type di bawah. Jangan tidak usah repot dengan yang di type, oke? Maksud saya seperti itu. Kalau masih singgung dengan yang di type, berarti saya sebentar omong engkau potong tadi. Karena engkau lebih memperhatikan apa yang di type daripada saya yang omong. Ini yang juga saya harus. Oke, baik silakan. Saya harus omong sesuatu di situ karena saya sebentar omong, engkau baca, engkau lebih memperhatikan apa yang ditulis daripada saya yang omong, begitu. Maksudnya begitu. Oke. Maksudnya begini. Kita kembali ke kisah 17 ayat 28. Sangat penting. Bagaimana Paulus masuk melalui pintu kultur untuk menjelaskan tentang Yesus. Prinsip inkulturasi adalah masuk melalui pintunya kultur, budaya, dan bawa mereka keluar melalui pintunya Kristus. Karena itu namanya inkultur, masuk ke dalam sebuah kebudayaan. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Contohnya seperti itu. Karena itu, makin saya tanya, berapa kali Bapak Pendeta Adrian diundang ke dalam misa-misa? Kalau hanya misa inkulturasi, Imlek, jangan menggeneralisasikan semua misa Katolik seperti itu. Karena itu hanya momen-momen tertentu. Misa inkulturasi Ngada, misa inkulturasi Batak, misa inkulturasi Karo, misa inkulturasi Maluku, teman-teman Maluku, Ambon, misa inkulturasi Dayak, misa inkulturasi Papua, Timur, Ambon, dan semua, Ujung Pandang, Toraja, dan semua masuk ke dalam kultur seperti itu. Kenapa?
Karena sangat sabda yang pertama, sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita, tinggal di antara semua kebudayaan kita. Karena itu apa yang digunakan oleh Paulus hari ini dalam Kisah 17 ayat 28. Dia menjelaskan tentang Tuhan itu dalam konsep kearifan lokal Yunani dan Athena. Ini penting sekali. Dia tidak rubuhkan itu altar, tidak. Kalian sudah tulis itu di dalam kearifan budayamu, sudah katakan itu di dalam dia kita bergerak, kita ada dan hidup seperti yang dikatakan oleh siapa? Koma dulu, karena kita punya pencipta yang sama. Bantu dulu kami. Baca kembali. Boleh Sebab saya di bicara, dalam Romo? sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi semua yang berbudaya ini keturunan Allah, yang berbudaya ini keturunan Allah. Tetapi bagaimana Paulus merekompilasi dari konsep budaya yang ada itu, dia masuk dan menjelaskan ke dalam konsep kekristenan tentang Allah. Pertanyaan saya, Bapak Pendeta Adrian, apakah di dalam misa Imlek itu hilangkan altar, hilangkan korban, dan hilangkan imam? Pertanyaan saya untuk Adrian. Adrian, waktu engkau masuk ke misa Imlek, di situ tidak lagi altar, tidak lagi kurban, roti dan anggur, tidak lagi ada imam yang merayakan. Itu 3 prinsip dasar, 3 kriteria di dalam penyembahan. Kalau saya mau uji dalam kultus kalian, kalian tidak punya 3 unsur ini. Berarti kalian tidak mempunyai unsur penyembahan di situ. Karena tidak ada imam, tidak ada kurban, dan tidak ada altar. Saya tidak membandingkan dengan kalian punya kultus. Hanya saya mau katakan di situ. Apakah inkulturasi itu menghilangkan 3 konsep penyembahan ini, 3 unsur dari penyembahan ini? Tidak. Misa Imlek tetap ada altar. Misa adat Batak, adat Manado, adat apa tetap ada altar, tetap ada imam, dan tetap ada kurban. Pertanyaan saya untuk Adrian. Adrian, kalau engkau terganggu dengan konsep kultur ini, kalau engkau terganggu, sebentar, saya akan berikan waktu. Kalau engkau terganggu dengan konsep kultur ini, sekarang engkau harus jelaskan di dalam kultus liturgimu, di dalam protestanmu, engkau harus menjelaskan 3 unsur penyembahan di dalam liturgi itu. Imam, altar, dan kurban. Silakan. Mama, saya izin sebentar. Saya tidak mencampuri untuk denom-denom yang lain, tetapi di di denomu, saya katakan di denomu ada 3 unsur itu, imam, kurban, dan altar. Baik, itu tidak lengkap. Saya jujur, saya tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, bagaimana dengan unsur itu? Nah, yang pingin saya naik di sini tuh saya berdiskusi secara bilbis ya. Saya pengen berdiskusi dengan Romo karena saya selalu amati bahwa Romo berbicara untuk bilbis, makanya saya selalu mengikuti dan saya ingin berbicara tentang bilbis. Nah, pertanyaan saya untuk poin yang masih mengena. Tapi engkau jelaskan dulu. Tadi kan saya tanya engkau, kamu sudah tanya saya secara inkulturasi sudah ambil dari Kisah 17 tadi. Sekarang saya mau tanya engkau dulu. Boleh. Kalau itu engkau buat pembanding dengan kultur liturgis Katolik dalam misa Imlek ini. Sekarang saya mau tanya kultur liturgis kalian. Tunjukkan secara biblis bahwa unsur penyembahan dalam liturgi kalian itu sangat biblis. Kau tunjukkan ayatnya mana? Romo, saya boleh berbicara, izinkan saya berbicara dulu. Ya, tapi kau tunjukkan dulu setelah kau berbicara, karena setelah kau bilang saya mau secara biblis. Oke, saya tangkap itu dan saya bangga sekali dengan pernyataan pendeta itu. Pendeta. Jadi sekarang kau jawab satu pertanyaan saya tadi. Kau tunjukkan secara biblis kultur liturgis yang ada di Gereja Maluku. Romo, izinkan saya berbicara boleh sebentar. Tapi kau tunjukkan ayat itu baru engkau bicara. Supaya kita enak dong. Engkau tanya, saya juga tanya engkau. Kan jadi enak dialognya. Boleh saya berbicara sebentar? Jangan dipotong, jangan dijeda. Apa yang dikatakan Romo, saya setuju, saya sepakat. Dalam pembuktian biblis tidak ada pembuktian bahwa kami tidak ada pembuktian, kami memang kalah. Saya harus buktikan kau. Saya harus mengakui Romo. Kami kalah. Dalam sisi biblis kami tidak ada pembuktian. Kami salah. Dan kami tidak punya pembuktian secara biblis. Dalam Injil pun tidak terbukti. Nah, yang ingin saya cari secara pembuktian, secara biblis. Nah, ini
menggali keimanan saya sebagai seorang teologi. Saya ingin mengetahui. Nah, Oke, Adrian, Kau bilang saya mau terus buat penggalian, Adrian, kalau engkau bilang mau buat penggalian teologis biblis, kalau secara kultus liturgis kalian tidak punya pendasaran biblis, bagaimana dengan kultur sekolah skripturamu, teologi sholat skripturamu? Kenapa kalian lanjutkan kalau itu tidak ada pendasaran biblis? Kenapa kalian masih di situ kalau itu tidak ada pendasaran teologis biblis? Saya jadi sedih loh. boleh saya bertanya? Sebentar, jangan dipotong jeda dulu. Jangan dipotong Romo. Saya ingin menggali, tapi tolong dengarkan apa yang saya apa yang saya gali, tolong Romo gali dulu. Saya ingin mencari tahu, jangan potong tuh. Saya harus menjelaskan yang saya tidak tahu. Artinya saya ingin mencari tahu dulu yang tidak saya tahu, dan harus Romo jelaskan. Pak Adrian, Saudaraku Adrian, coba tolong sebentar. Anda langsung saja to the point, karena banyak sekali rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya juga. Jadi langsung saja kepada poinnya agar semuanya jelas. Jadi bergantian dengan Romo. Terima kasih Saudaraku Adrian ya. Jadi seperti ini. Oke, yang ditanyakan Romo betul, dalam biblis tidak terbukti. Oke, saya harus jujur. Secara biblis memang tidak terbukti. Nah, tetapi pertanyaan mendalam saya untuk secara teologis yang saya harus gali, saya ingin bertanya secara biblis untuk pribadi saya, seorang yang mencari yang tidak saya tahu, apakah boleh juga dalam liturgi Katolik itu, apakah boleh dalam liturgi Katolik dihadirkan tarian, nyanyian, dan puji-pujian dengan musik? Dijawab loh Pak, Bapak ulang lagi dari awal. Jangan dipotong dulu. Pak sudah tanya dari awal dan sudah dijawab. Itu misa inkulturasi. Ampun. Ya Pak, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik. Jangan diulang. Tidak dijelaskan secara spesifik bahwa ada tarian. Dijelaskan Hanya berdasarkan budaya yang diangkat, kemudian itu yang dijadikan sebagai pedoman, tetapi tidak dibunyikan secara detail bahwa tarian, puji-pujian, bergenderang, bawa perang atau apapun dalam bentuk apapun dalam puji-pujian itu tidak dibunyikan di dalam ayat itu. Bapak Pendeta, harus literlek di situ ya. Namanya kita hermeneutik dalam prinsip apa kalau itu yang sesuai harafiah seperti itu. Sedangkan Paulus menggunakan terminologi teologi kulturnya orang Yunani dengan sendirinya masuk dalam semua akar kebudayaannya. Bapak mau tertulis begitu. Makanya tadi saya tanya Bapak, kalau Bapak punya kultur liturgis tidak biblis, walaupun mendekati biblis juga tidak, kenapa tidak tinggalkan? Kenapa masih bertahan di sana? Kenapa Bapak Pendeta? Kenapa ada sesuatu yang membuat Bapak tidak bisa tinggalkan itu? Ada sesuatu yang Bapak tidak jujur, yang tidak bisa meninggalkan. Bapak sendiri sudah jujur bahwa kultus liturgis kami punya tidak sesuai dengan kitab suci. Kalau mau hakimi gereja Katolik, dia mendekati kultur, mendekati kitab suci sesuai dengan kultur, tidak ada masalah. Sekarang pertanyaan saya, apa yang membuat Bapak Pendeta tidak bisa meninggalkan denominasi secara liturgis, tidak sesuai dengan biblis dan teologis, tidak ada pendasaran? Lalu kenapa Bapak masih bertahan di situ dan Bapak sekarang mempertanyakan kepada Katolik yang masuk dalam kultur, dalam misa inkulturasi? Kenapa? Pertanyaan saya dulu, sebelum saya akan menjawab pertanyaanmu, kenapa Bapak masih bertahan di dalam Protestantisme? Jawab itu dulu. Jujur, secara jujur sebagai pendeta. Romo, kenapa saya masih bertahan? Sebagai pendeta di dalam kultur liturgismu walaupun itu tidak sesuai dengan kitab suci. Baik. Tolong Romo jangan dijeda. Saya ingin bertanya ini, jangan dijeda ataupun jangan dipotong. Silakan Pak, saya jangan buang-buang waktu untuk pernyataan itu. Lanjut aja, langsung saja. Saya tidak jeda. Kenapa saya masih bertahan? Satu, saya belum menemukan satu poin yang pertama untuk kesalahan yang pertama yang saya belum temukan. Satu, indulgensi itu sendiri seperti apa? Liturgi yang dihadirkan hosti yang turun untuk menyerupai tubuh dan darah Kristus itu seperti apa yang Bapak, itu Katolik punya.
Sekarang pertanyaan tadi Bapak tidak mengerti. Yang membuat Bapak masih bertahan di dalam protestantismemu itu apa? Bukan Katolik punya hosti seperti apa. Itu Katolik punya, itu tidak urusan dengan Bapak. Bapak harus menjelaskan kepada saya apa yang membuat Bapak masih bertahan dalam protestantisme. Bukan omong tentang kekatolikan. Baik Romo. Romo tahu apa ini? Pergilah dan sebarkanlah dan taburkanlah apa yang menjadi kebenaran, yang menjadi firman. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa? Mana ayatnya yang mengatakan seperti itu, Bapak Pendeta? Tunjukkan ayatnya. Yang pergilah, wartakanlah, taburkanlah yang menyatakan kebenaran. Di mana ayatnya? Romo, saya tidak perlu berbicara tentang ayat. Tunjukkan ayatnya dulu. Saya tidak akan lanjut. Tunjukkan ayat dulu. Karena saya rasa rugi waktu. Tunjukkan ayat. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sampaikan kepada para murid, pergilah dan sebarkanlah. Mana ayatnya? Pergilah dan sebarkanlah. Mana ayatnya? Pergilah dan sebarkanlah. Mana ayatnya? Secara bahasa ini konsep teologis. Bahasa juga etimologinya harus teologis. Mana dikatakan pergilah dan sebarkanlah? Mana? Romo, saya tidak pingin. Tidak, Bapak Pendeta, saya bukan soal itu. Tunjukkan ayat karena Bapak bilang pendeta. Tolong tunjukkan ayat. Dalam ayat sendiri, bukan saya tidak ingin berdebat tentang ayat. Bukan. Karena Bapak tadi bilang diskusi teologis biblis. Tunjukkan ayatnya. Pergi dan sebarkanlah. Mana? Pergi dan sebarkanlah. Saya kan dari awal saya bilang saya tidak ingin berdebat tentang ayat. Bukan. Bapak Pendeta, bukan soal berdebat. Bapak bilang, Bapak kan harus mempertanggungjawabkan statement dengan data. Bapak tadi bilang, Yesus bilang, pergi dan sebarkanlah. Di mana ayat yang mengatakan pergi dan sebarkanlah? Bapak pendeta loh, Bapak pendeta loh, Bapak tahu kitab suci, jangan bilang tidak tahu. Tunjukkan ayat mana, tunjukkanlah skripturamu yang mengatakan Yesus bilang pergi dan sebarkanlah. Bingung juga kalau di sini pingin cari tahu, malah bingung untuk berdebat tentang ayat. Bukan Bapak, saya tidak dapat tentang ayat. Kita Om Galilea ini Protestan. Mungkin saya keliru pernyataan saya karena saya hanya mau dapat, karena Bapak ini pendeta, saya mau butuh sesuatu dari Bapak juga. Baik, Om Galilea, tolong jelaskan mungkin saya jelaskan Bapak. Apakah Romo yang saya sampaikan ini, apakah kurang? Apakah yang disampaikan bahwa pergilah dan bukan begitu Pak Adrian. Jadi begini, di dalam pembelajaran itu Romo ini tidak pernah dia mau sok-sok data, bukan sok data. Tetapi maksudnya pembelajaran ini adalah ada satu dasar atau basically di ayat yang memang itu dibahas. Begitu maksudnya Pak Adrian. Jadi bukan mau bertanya ayat, bukan, karena dasarnya adalah ayat memang. Kalau kita bicara tidak dasar itu ya namanya hanya berbicara saja. Kira-kira seperti itu Pak Adrian. Jadi kalau Anda menyebutkan tadi di mana, jadi kita bisa bahas sama-sama supaya tidak keluar dari artinya, tidak keluar dari makna-makna yang dikandung. Tapi kalau kita tidak menggunakan ayat, kita akan keluar. Itu yang ditakutkan Romo. Saya tidak ingin berdebat. Ya, kira-kira seperti itu saudaraku. Kandung, ditanya siapa orang tuanya, siapa ibumu, apakah saya perlu menjelaskan seperti itu? Siapa ibu? Saya baca ayat. Enggak, begini. Bapak sebut ayat. Bukan begitu Pak Adrian. Jadi begini, Anda sekarang gini, Anda tadi kan menyebutkan ayat, maksudnya di mana supaya kita bisa belajar sama-sama, bisa baca. Saya ini naik di sini. Oke, saya dengar. Saya tidak ingin berdiskusi tentang ayat berapa itu, tetapi apakah saya harus tanya dan kemudian saya ditanya balik, siapakah ibumu, siapakah bapak? Tetapi apakah tadi mengatakan dibahas secara teologis biblis Pak, makanya Pak saya paham. Makanya ditanya ayatnya di mana, karena yang dibahas teologis biblis. Saya kecuali Bapak tidak pendeta, bukan pendeta. Saya tidak boleh sebentar. Saya tidak menekankan untuk. Ya, maaf Pak Adrian. Tadi di awal kata saya masih ingat bahwa Anda menyatakan ingin belajar, tapi sesuai dengan biblis. Kan begitu yang Anda katakan. Nah, sekarang Anda menyebutkan kata-kata atau firman. Tapi di mana? Jadi kita bisa belajar sama-sama. Saya juga lagi belajar, Pak Adrian. Saya ingin sampaikan.
Katanya begini, saya tidak mau berdebat tentang ayat berapa atau karena jujur ya, kita di sini berdebat seperti itu berarti tanya siapa orang tuamu, siapa ayahmu. Sebenarnya yang kita tahu sama-sama gitu, ayahmu siapa, bapakmu siapa. Bapak pendeta, Bukan masalah berdebat. sebentar teman-teman. Teman-teman tenang. Saya tidak omong tentang berdebat tentang ayat, tapi Bapak mengeluarkan statementnya. Yesus bilang, maka ketika bilang Yesus bilang, maka Yesus apakah Bapak Romo sudah melakukan sebentar Bapak Adrian, nanti Bapak tadi Bapak omong tadi berapa menit saya diam saja. Ketika Bapak bilang Yesus bilang, tidak dengar sekarang yang engkau harus disampaikan. buktikan. Aduh Bapak Adrian, tadi saya dengar berapa menit ini saya diam saja tadi. Bapak Apakah yang Adrian, disampaikan Tuhan Yesus? Bapak Apakah yang Adrian. disampaikan Yesus? Bapak Adrian bisa dengar, Pergilah kan? dan sampaikanlah dan sebarkan. Bapak bilang pergilah dan sebarkanlah. Makanya di mana ayat itu? Karena saya bingung. Yesus tidak bilang pergi dan sebarkanlah. Makanya bagi saya itu teologi baru karena Bapak menggunakan terminologi pergi dan sebarkanlah. Pergi dan sebarkanlah. Maka bagi saya jadi macam bingung juga di mana Yesus bilang pergi dan sebarkanlah. Yang ini Bapak sebagai pendeta loh, Bapak sebagai pendeta loh. Bapak menggunakan pernyataan Yesus tidak pakai. Sebentar. Poin penting. Bagaimana Bapak bilang tadi diskusi teologis biblis, tapi Bapak sudah menggunakan terminologi yang Yesus tidak pakai. Bapak bilang pergi dan sebarkanlah. Ini yang saya bilang bagi saya baru loh. Makanya saya mau tahu ayatnya mana. Romo Cafe saya minta Pak Adrian, tadi poin ya pertama. Pak Adrian, kebetulan saya sedang belajar. Ya, saya juga Tidak ada kata-kata sebarkan itu tidak ada, Pak Adrian. Jadi kita bingung semua ini di sini 1.300 orang bingung, Pak Adrian. Yang Anda katakan sebarkan itu tertulis di mana? Karena tidak ada pernah Yesus mengatakan bahwa pergilah dan sebarkanlah. Nah makanya tadi Romo yang tahu ini bertanya ini di ayat berapa yang ada sebarkan ini. Itu loh maksudnya Pak Adrian. Boleh saya berbicara sebentar. Tadi poin penting yang saya sampaikan, saya ingin sekali untuk belajar. Satu yang poin penting di dalam liturgi belum sampai ke carut marut yang lain ya. Saya ingin belajar. Apakah dalam liturgi Ekaristi Kudus dihadirkan perjamuan itu dihadirkan tari-tarian dan pujian. Yang kemudian disangkut pautkan lagi dengan yang lain-lain nanti. Tapi yang poin penting yang saya ingin belajar dari situ, di dalam gereja kami ada permainan piano jelas, drum band ada, tetapi yang saya ingin tahu sendiri dari gereja Katolik, apakah boleh? Tetapi dalam secara biblis itu kan sebenarnya gereja Katolik itu kan liturginya Ekaristi tertata, itu kudus dan hikmat tidak boleh terganggu dengan sesuatu yang lain. Nah, pada hari ini acara Imlek saya melihat bahwa saya ingin bertanya, acara Imlek Pak, itu sudah dijawab tadi Pak. Hari ini Bapak mengikuti misa inkulturasi Imlek Pak. Inkulturasi itu kan Sudah dijawab. Ya, Jadi Bapak tadi jangan ulang-ulang. ya. Udah 5 kali Pak tadi pertanyaan tadi Pak, udah sama 5 kali. Romo tuh udah 5 kali tadi sebenarnya. Seorang pendeta ngulang-ulang pertanyaan. Udah dari tadi dijawab. Bukan pendeta kayaknya, bukan pendeta ini. Ini bukan pendeta Jangan kayaknya. diulang-ulang Pak. Sudah dijawab. Kalau dalam misa inkulturasi, namanya juga inkulturasi. Maka budaya tari ada di sana, budaya-budaya nyanyian ada di sana. Contoh, ya, misalnya inkulturasi Ambon, maka budaya Ambon ada di sana. Jadi Boleh, Pak. kalau Anda, sebentar Pak, Martin, saya melihat kalau Bapak masih kurang mengerti, saya ulangi. Saya Romo melihat tadi gereja sudah Vatikan menjelaskan kepada Anda dengan hati-hati, ya. saya melihat Anda gereja muter-muter mengulangi lagi karena tidak bisa menjawab satu ayat yang ditanya tadi. Makanya Anda muter. Nah sekarang saya Pada fokus kepada perjamuan- ayat. pada Di mana misa- ayatnya pergilah dan sebarkanlah Pak? Ayatnya di mana? Biar saya buka. pada misa kudus di Vatikan tidak ada puji-pujian dan Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Saya tanya ayatnya tadi. Kau mengulang-ulang ada- kemana-mana. apakah Jangan ada diulang-ulang. perbedaan Misa inkulturasi artinya di dalamnya masuk sebentar. baik itu tarian, musik daerah, nyanyian Dengar, daerah masuk ke dalamnya. Pak Andres, oke. Itu yang namanya inkulturasi. Tadi ya, kawan-kawan.
Adrian, saya jadi bingung di sini karena engkau mau masuk, mau belajar, tapi sekarang engkau masuk mau buat polemikus. Sebagai polemikus ini saya bingung engkau nih, maunya yang mana seperti apa. Jadi saya jadi malu sendiri saya mau jawab. Saya sudah berulang kali bahwa ketika kau hanya masuk, pendeta Adrian, hanya ada satu misa saja inkulturasi Imlek itu, engkau sudah mengeneralisasikan seluruh kultus liturgis Ekaristi Gereja Katolik. Hanya satu saja. Hanya satu kali Bukan kau hanya pergi satu, misa. Romo. Bukan Adrian, hanya satu. iya, engkau baru pertama kali pergi misa inkulturasi, dalam pengertian inkulturasi, karena engkau tidak pergi hadir setiap minggu misa Gereja Katolik. Makanya saya bukan, Engkau Romo. tiap Saya minggu pergi ke misa Gereja Katolik? Engkau tiap minggu supaya engkau mengeneralisasikan seperti itu? tidak. Iya, kalau begitu bagaimana? Sudah dijelaskan, inkulturasi masuk melalui budayanya mereka untuk keluarkan mereka melalui budayanya Kristus. Pertanyaan saya, di dalam misa inkulturasi itu semua mereka gongnya itu dipukul dari awal sampai akhir atau hanya misa tarian pembukaan, tarian persembahan, hanya itu saja. Jadi kau sudah Romo, masuk bisa. semua dalam pengertian itu. Apakah Bisa dalam sebentar dulu, saya selesaikan. Kau omong saya diam. untuk penyerahan Dalam penyembahan. Adrian, engkau bisa mengerti. Sekarang kau jelaskan kepada saya, liturgis penyembahan itu harus punya unsur apa saja. Dan sekarang saya mau bandingkan dengan kau punya kultus. Langsung saja begitu. Kita bandingkan dua kultus itu dan kau harus mempertanggungjawabkan secara biblis. Sekarang pertanyaan saya kepadamu dan kau harus jelaskan. Bagaimana engkau mempertanggungjawabkan kalau orang bertanya kepadamu, kalau saya malam ini bertanya kepadamu, Adrian pendeta, kau jelaskan kultus liturgismu itu ada unsur penyembahan atau tidak? Ada. Kalau begitu, tunjukkanlah kriteria atau unsur yang menyatakan itu penyembahan. Romo, Tunjukkanlah dalam kultus liturgismu ada unsur penyembahan. Berapa unsur penyembahan itu harus hadir dalam kultus liturgismu? Romo, sebentar. Tunjukkanlah. Adrian, daripada kau tanya saya, bisa tanya balik engkau. Karena engkau tadi saya sudah jelaskan 5-6 kali, engkau tidak mengerti. Sekarang kau jelaskan dari kultusmu, supaya kami semua mau belajar dari Protestantisme. Sekarang kau jelaskan di dalam kultus liturgis Gereja Maluku itu, apakah ada unsur penyembahan? Kau jawab dulu. Apakah ada unsur penyembahan secara liturgis biblis? Apa? Kami puji-pujian penyembahan itu ada. Bukan. Kalau begitu, pertanyaan saya bukan puji-pujian. Apakah di dalam kultus liturgis Gereja Maluku ada unsur penyembahan? Tidak ada. Kalau tidak ada unsur penyembahan, kalian buat apa di situ? Bukan menyembah kalau begitu. Berarti buat apa? Ya. Buat apa ikut kultur liturgis Protestan kalau di sana tidak ada penyembahan? Karena Romo tidak ada berkata- unsur yang membuat. Makanya saya jelaskan, kalau begitu kalian buat apa di dalam kultus liturgismu kalau engkau sendiri baru mengatakan tidak ada penyembahan? Baik, dari situ saya ingin bertanya balik. Boleh? Romo bertanya. Tidak. saya jawab. Pertanyaan saya kau harus jawab dulu. Buat Kami apa tidak ikut? tidak ada penyembahan. Begitu, Baik. makanya pertanyaan saya, kalau begitu buat apa ikut kultus liturgismu kalau di situ tidak ada unsur penyembahan? Kami tidak ada penyembahan, tapi boleh Kalau saya begitu bertanya. yang kalian buat itu menyembah Tuhan. Hukum pertama, sembahlah Tuhan Allahmu. Di mana hukum itu dijalankan?